Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda Jumat 15 April 2022 bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Polres Serdang Bedagai memusnahkan barang bukti minuman keras dan alat perjudian yang disita pada operasi Pekat Toba 2022. Kapolres Serdang Bedagai AKBP Ali Mahmud berjanji akan melakukan operasi rutin agar beragam penyakit masyarakat berkurang. Pemusnahan barang bukti operasi Pekat Toba 2022 yang dimulai dari 25 Maret hingga 5 April 2022 dengan total tersangka yang diamankan sebanyak 112 tersangka. 218 botol minuman keras dan 12 unit mesin jackpot yang dimusnahkan dengan cara dilindas alat berat. Kapolres Sergai AKBP Ali Mahmud mengatakan selama bulan suci Ramadan ini jajarannya terus melakukan operasi pekat yang menyasar ke sejumlah tempat lokasi yang disinyalir terjadinya tindak pidana. Dari operasi tersebut petugas mengamankan 5 laporan perjudian dengan tersangka 8 orang. 67 kasus narkoba dengan tersangka 77 orang dan 1 kasus pornografi dengan 6 tersangka. Selain itu 17 laporan premanisme dengan tersangka 21 orang. Selama operasi Pekat Toba 2022 Polres Sergai mengamankan tersangka sebanyak 112 orang. Hari ini kita melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti. Barang bukti ini didapatkan dari operasi pekat selama ini dari mulai tang bukti tadi yang sudah dimusnahkan. Tadi sudah saya sampaikan pada saat sambutan. Kemudian macamnya adalah alat-alat perjudian dengan berbagai macam merek minuman keras yang sudah kami musnahkan. Sementara itu, Wakil Bupati Sergai Adelin Yusri Tambunan yang didampingi para pemuka agama menyambut baik langkah Kapolres Sergai ini cepat dan tanggap dalam merespon semua keluhan masyarakat. Terutama di bulan suci Ramadan ini, ia juga mendukung dan juga bersinergi untuk langkah pencegahan selanjutnya. Dan kami, pemerintah Kabupaten Bedagai siap mendukung dan bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasi pekat seperti yang dilaksanakan pada hari. Ya, kita menggandeng elemen masyarakat, dalam hal ini ada FKUB, ada MUI, dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menjauhkan diri dari penyakit-penyakit masyarakat yang ada. Pemirsa, seorang pria warga Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, ditangkap warga setelah kedapatan mencuri sepeda motor di Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Ya, sebelum membawa kabur sepeda motor jenis Vario, pelaku berpura-pura membeli air mineral. Inilah video yang direkam warga saat pelaku kepergok mencuri sepeda motor, tepatnya di Jalan Pelak, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam. Kejadian bermula saat pelaku membeli air minum di warung korban dan pada saat korban masuk ke dalam rumah. Korban terkejut melihat lampu sepeda motornya menyala. Korban langsung bergegas keluar dan melihat pelaku hendak membawa kabur sepeda motor miliknya. Kemudian korban berteriak dan mengejar pelaku. Mendengar teriakan korban, spontanitas mengundang warga sekitar. Kemudian warga berupaya mengejar pelaku dan menghajarnya. Beruntung pihak kepolisian cepat datang dan mengamankan pelaku dari amukan massa. Kanit Reskrim Ibtu Masagus Zailani mengatakan pihak Polsek Lubuk Pakam mendapatkan informasi adanya seorang yang dihakimi warga karena mencuri 1 unit sepeda motor jenis Vario. Pelaku berpura-pura membeli air mineral dan di saat korban lengah, pelaku memanfaatkan situasi untuk melarikan sepeda motor korban. Pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Atau pelaku SMS ini menghidupkan motor yang menempel pada sepeda motor, dilihat oleh keluarga pelapor dan berteriak sehingga pelaku melarikan diri dan meninggalkan motor tersebut dari TKP. Kemudian setelah melarikan diri dikejar oleh masyarakat dan ditangkap oleh masyarakat, kemudian dilaporkan kepada Polsek Lubuk Pakam. Dan personel Polsek Lubuk Pakam langsung menuju TKP untuk mengamankan pelaku dengan inisial MS tersebut.
Sementara itu di informasi lainnya pemirsa, viral video seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa membawa senjata tajam mengamuk di salah satu ponsel di Kabanjahe, Kabupaten Karo. Menyikapi video viral ini, Dinas Sosial Kabupaten Karo melakukan pengamanan terhadap pria tersebut dan akan membawanya ke rumah sakit jiwa. Beginilah video viral yang melihatkan seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa yang membawa senjata tajam mengamuk di salah satu toko ponsel di Kabanjahe, Kabupaten Karo. Pemilik toko ponsel sudah lama mengeluhkan akan keberadaan ODGJ tersebut. Kejadian ini bukanlah hal yang pertama kali, karena sudah beberapa kali pria yang diduga mengalami gangguan jiwa ini mengamuk dan mendatangi tokonya. Pria tersebut sudah meresahkan warga Kabanjahe, bahkan sempat menimbulkan korban akibat dilempar batu hingga mengalami luka di bagian kepala. Dia pergi lagi. Gak lama kemudian, setengah jam kemudian datang lagi. Tapi pertama saya nggak sadar kalau dia bawa parang. Pokoknya parangnya dia letak di agak depan, itu bangku agak depan. Terus gak lama dia minta kertas lagi, nulis nggak tahu nulis apa, nggak tahu, ngamuk. Lalu ada inisiatif dari adik di toko yang kerja di sini, dia video lah orang gila itulah. Baru kita nampak dia itu rupanya bawa parang itu segini panjang. Itu kan sudah sangat membahayakan masyarakat di sini. Menindaklanjuti video viral yang menjadi keluhan masyarakat tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Karo kemudian mengamankan pria tersebut. Selanjutnya, pria yang dalam gangguan jiwa tersebut akan dibawa ke rumah sakit jiwa guna dilakukan perawatan. Pelaksana tugas Kadis Sosial Kabupaten Karo Indra Subaya menghimbau kepada warga jika menemukan adanya gangguan dari ODGJ yang meresahkan agar segera melaporkannya ke Dinas Sosial Kabupaten Karo. Jangan melakukan tindakan maupun aksi main hakim sendiri. Kami tentu selaku tupoksi kami mengamankan dan tentu sudah diamankan, kami bawa ke rumah sakit jiwa Medan untuk diobati atau perawatan. Yang kita ketahui ODGJ ini memang kerap kali mengganggu atau seperti apa nih Pak? Ya saudara, siapa namanya itu? Tarigan ini, itu ODGJ-nya seringkali itu sudah mengganggu dan meresahkan masyarakat. Tapi ada yang menurut informasi kami dengar, dia itu sebenarnya diganggu orang juga Pak. Pemirsa, sekolah SMK beserta para siswa telah siap untuk mengikuti ujian sekolah kelas 12 yang akan dimulai Senin 18 April 2022 mendatang. Di antara sekolah SMK yang sudah siap melaksanakan ujian sekolah yakni SMK Taman Siswa Medan di Jalan Sabarudin, Medan Area. Di SMK Taman Siswa Medan, sebanyak 139 siswa yang akan mengikuti ujian sekolah kelas 12 yang akan dimulai pada Senin 18 April 2022 mendatang. Ke-139 siswa ini terdiri atas program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran dan teknik komputer jaringan serta program keahlian akuntansi. Pada sela-sela uji kompetensi keahlian di sekolah ini, Kepala SMK Taman Siswa Medan, Armayanti mengatakan, SMK Taman Siswa yang menjadi salah satu subrayon SMK Negeri 6 Medan telah siap mengikuti ujian sekolah oleh siswa kelas 12. Seluruh soal-soal ujian sekolah telah dientri ke dalam aplikasi oleh guru pembuat soal, karena ujian sekolah dilaksanakan di sekolah ini secara online berbasis Android. Seluruh siswa akan dihadirkan ke sekolah selama ujian sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan, di mana sebanyak 18 siswa telah setiap ruangan. Bentuk materi soal ujian sekolah semuanya pilihan ganda, meski pelaksanaan ujian sekolah sepenuhnya diserahkan kepada satuan pendidikan di sekolah ini, materi ujian yang dibuat oleh para guru bidang studi tetap berstandar nasional. SMK Taman Siswa Medan yang berada pada wilayah cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan ini telah mempersiapkan siswa kelas 12 secara baik. Di antara persiapan ini adalah memberikan bimbingan belajar dan belajar intensif di rumah, termasuk menghimbau para orang tua atau wali siswa agar menjaga kesehatan anak-anak mereka dalam menghadapi ujian sekolah berlangsung 7 hari. Kami SMK Taman Siswa Medan insya Allah sudah melaksanakan semaksimal mungkin persiapan untuk pelaksanaan ujian sekolah tersebut. Adapun persiapan yang kami lakukan
adalah dengan memberikan bimbingan kepada siswa, memberikan motivasi, dan mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian sekolah tersebut. Tentunya semuanya akan dilaksanakan sesuai dengan protokoler kesehatan juga. Untuk materi soal itu memang sudah sesuai dengan yang telah ditentukan, sesuai dengan standar, dengan hasil daripada keputusan bersama, karena pembuatan soal ini memang sudah dilaksanakan sejak dari dulu dengan dirapatkan dan dari MGMP. Sementara itu, dari pantauan bahwa pelaksanaan uji kompetensi keahlian di SMK Taman Siswa Medan berlangsung dengan baik. Dilakukannya uji kompetensi saat bulan Ramadan telah sesuai dengan program sekolah ini, karena sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali siswa termasuk para siswa. Uji kompetensi keahlian ini adalah untuk siswa kelas 12, yaitu program keahlian teknik komputer jaringan dan otomatisasi tata kelola perkantoran. Pelaksanaan uji kompetensi keahlian ini dilakukan di dalam ruangan komputer, dilengkapi pendingin ruangan sehingga para siswa dengan nyaman mengikuti uji kompetensi keahlian yang berakhir kemarin. Sementara untuk uji kompetensi keahlian program keahlian akuntansi telah selesai hari Selasa lalu, berlangsung selama 2 hari. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mirsa, Anda masih bersama kami. Jemaat Kristiani di berbagai belahan dunia hari ini memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung, termasuk di Kota Medan. Di Kota Medan, di antara jemaat gereja melakukan ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus adalah jemaat gereja HKBP Sidorame. Para jemaat HKBP Sidorame Resort Medan Timur hari ini melaksanakan ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus di gereja HKBP Sidorame Jalan Dorowati, Medan Timur. Hari ini ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus di gereja ini dilaksanakan 4 sesi. Ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus ini adalah ibadah sesi ketiga masuk pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu pujian tentang hari kematian Tuhan Yesus dikumandangkan dan responsoria juga disuguhkan. Ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus ini mengambil topik hamba Tuhan yang menderita.
Pada ibadah peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus ini, Pendeta Resort Medan Timur beserta pendeta fungsional dan guru huria serta Bibelfro secara bersama-sama ikut dalam ibadah ini. Pendeta Resort HKBP Medan Timur Pendeta Pantas Parapat MTH pada khotbahnya menyatakan, melalui peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus mengingatkan jemaat Kristiani pada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan yang menderita di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian. Menurut Pendeta Pantas Parapat bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan umat manusia dan juru selamat sehingga umat manusia harus memuliakan Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan. Karenanya jemaat Kristiani harus bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan Yesus sebagai pembawa damai. Diharapkan jangan ada lagi saling membenci di antara umat beragama sehingga dapat tercipta ketentraman. Melalui peringatan kematian Tuhan Yesus ini, kita diingatkan sebagai umat beragama agar dengan keberagaman kita bisa menjadi pembawa damai. Jangan lagi ada agama mengatasnamakan kekerasan atau mengatasnamakan agama untuk saling membenci karena berbeda dengan orang lain. Baru dengan peringatan kematian Tuhan Yesus ini, umat Kristen juga diingatkan bahwa penderitaan bukanlah kata akhir dalam perjalanan hidup orang yang percaya kepada Yesus, namun ada kemenangan, ada kebangkitan. Dan itu nanti yang kita rayakan untuk hari Minggu, hari Paskah yang datang. Sementara itu, sebagaimana setiap peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus, pada ibadah ini dilaksanakan acara Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus dilaksanakan di gereja ini pada semua sesi, yakni sesi pertama hingga sesi keempat. Seluruh jemaat secara tertib dan bergantian menuju altar gereja untuk menerima roti dan minuman anggur yang diberikan oleh pendeta resort dan pendeta fungsional. Pada ibadah peringatan Hari Kematian Tuhan Yesus ini juga dilaksanakan bazar di halaman samping gereja. Di gereja ini pada hari Minggu 17 April 2022 mendatang akan dilakukan kebaktian peringatan Hari Kebaktian Tuhan Yesus yang dilaksanakan dengan kebaktian 4 sesi yang diikuti para jemaat. Pemirsa, perayaan Jumat Agung di Gereja Paroki Santo Mikail Pangururan Kabupaten Samosir digelar dengan pertunjukan drama Jalan Salib Hidup. Jalan Salib ini diawali dengan berdoa di depan gereja yang dibawakan Pastor Alfred Fernando Karo-Karo yang mengelilingi Jalan Putri Lopian Pangururan. Beginilah prosesi Jalan Salib Hidup yang dipersembahkan orang muda Katolik OMK Gereja Paroki Santo Mikail Pangururan yang diikuti puluhan umat Katolik yang ada di Kabupaten Samosir. Sutradara drama Jalan Salib Hidup Rosa Sialoho mengatakan hal ini baru pertama kali selama masa pandemi COVID-19 kembali dilaksanakan setelah 2 tahun terakhir. Kisah Golgota merupakan kisah tragis 2000-an tahun lalu yang merupakan sebuah tragedi sejarah yang layak disimak. Sebuah kisah yang patut ditulis ulang adalah kebenaran. Wafatnya Yesus Kristus merupakan pengalaman yang paling tragis dalam hidupnya. Peristiwa yang tidak dialami secara langsung ini sangat menyentil perasaan manusiawi. Ia mengajak umat untuk menatap dosa-dosa karena dosalah dia wafat. Dikatakan menapak jalan salib Tuhan yang adalah tanda solidaritas Allah akan penderitaan manusia. Saya sebagai sutradara mengharapkan semoga melalui kegiatan ini, terutama untuk orang muda Katolik dimanapun berada, mari kita manfaatkan peran kita sebagai kaum muda gitu. Nah, jadi kita bisa loh menunjukkan beginilah cerita dari suatu cerita gitu. Nah, dan juga melalui kegiatan ini saya berharap dan kami semua berharap semoga umat-umat dapat merasakan, dapat menghayati bagaimana cerita Yesus itu disalibkan, dan semoga melalui ini hati kita semakin terketuk dan kita dapat semakin beriman yang lebih baik. Dalam kesempatan ini juga salah seorang pengurus OMK Gereja Paroki Santo Mikail Pangururan, Lasdiman Ambarita, menjelaskan proses perjalanan drama Jalan Salib Hidup ini telah dipersiapkan selama 2 minggu sebelumnya. Banyak rintangan yang dilalui oleh para pemeran, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, harus mengedepankan protokol kesehatan secara ketat. Dan juga dengan keterbatasan waktu, pihak OMK bertekad untuk memberikan pemahaman perjuangan Tuhan Yesus Kristus merangkul dosa-dosa manusia.
Hal ini diharapkan menjadi panutan bagi generasi muda Katolik yang ada di seluruh Indonesia agar selalu semangat memberikan hal-hal yang terbaik bagi negara dan juga gereja. Kami bertekad memberikan sebuah pemahaman bagaimana perjuangan Yesus memangkul dosa-dosa manusia. Artinya ini semoga menjadi panutan bagi teman-teman OMK atau kaum muda yang ada di seluruh Indonesia, baik di Kabupaten Samosir, dimanapun berada, supaya tetap semangat memberikan hal-hal yang terbaik bagi negara dan juga gereja. Sementara itu pemirsa, di sorotan lainnya, ibadah Kamis Putih atau Ekaristi pada umat Katolik di Gunung Sitoli berlangsung malam tadi. Penyederhanaan tata ibadah diberlakukan mendukung upaya pemerintah dalam mencegah COVID-19. Seluruh gereja Katolik yang tersebar di wilayah kota Gunung Sitoli kedatangan jemaat mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat berdatangan lebih awal ini untuk mencegah kerumunan dan pertemuan pada komplek gereja. Pihak gereja memberlakukan siasat agar terciptanya keteraturan memasuki ruangan ibadah pada perayaan Kamis Putih bagian dari Trihari Paskah, selalu berbasis protokol kesehatan. Khusus di Gereja Katolik Paroki Santo Franciscus Assisi Laverna, Gunung Sitoli dipenuhi ratusan jemaat. Pastor Fidelis Mendrova dalam khotbahnya mengingatkan umat Katolik akan makna teologi yang terkandung di dalam perayaan Kamis Putih, yakni mendirikan Ekaristi pada perjamuan malam terakhir sebelum ia mati di kayu salib. Hal ini mengajak umat Kristen mengenang dan cinta akan Tuhannya. Selanjutnya, Yesus mendeklarasikan imamat dalam arti harus ada yang memimpin umat dan terakhir Yesus membasuh kaki para muridnya, menandakan keluar dari diri dan melayani kepada orang lain. Ketiga makna teologi yang terkandung pada Trihari Suci ini juga diharapkan dapat diimplementasikan oleh umat Katolik dan Kristiani dalam lingkungan keluarga serta kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Inilah juga menandakan bagi seluruh umat untuk saling melayani, dan dengan kehadiran kita sebagai umat, kita juga menyatakan pada kehadiran kita di negara kita ini untuk saling melayani, untuk memimpin dengan memberi contoh teladan yang baik seperti Yesus membasuh kaki para murid, Dia guru dan Tuhan, dan membasuh kaki para murid. Hendaknya juga kita saling melayani untuk membangun bangsa ini keluar dari keterpurukan. Sementara itu, peragaan pembasuhan kaki seperti biasanya tidak dilakukan pada ibadah Kamis Putih sebagai penyederhanaan kegiatan gereja di tengah pandemi COVID-19. Ibadah yang diisi santapan rohani dan nyanyian suci kemudian diakhiri dengan doa bagi umat. Pemirsa, seperti peribahasa yang mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi. Jika memiliki keinginan untuk berkarya, meskipun dari balik jeruji tidak jadi penghalang. Meskipun tidak memiliki peralatan kerja yang modern, para warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Pengururan Kabupaten Samosir tetaplah semangat untuk menciptakan hasil kerajinan tangan. Beginilah kegiatan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Pengururan Kabupaten Samosir. Ternyata memiliki kemampuan menghasilkan kerajinan tangan yang bernilai ekonomi tinggi dari bahan baku sederhana. Kepala Lembaga Kemasyarakatan Kelas 3 Pengururan Samosir, Julius Barus, mengatakan kegiatan ini untuk mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani. Di dalam pembangunan zona integritas, pihaknya dituntut untuk dapat berkreatif memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh warga binaan, di mana seluruh warga binaan harus memiliki kreativitas dalam menjalani masa pidananya. Ada 3 jenis kreativitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Pengururan ini, yaitu pembuatan miniatur rumah adat Batak dari bahan baku bambu, miniatur dari bahan batok kelapa, tikar, dan keranjang dari bahan tali sintetis. Kreativitas warga binaan ini masih berjalan selama 2 bulan, namun telah mampu menghasilkan produksinya hingga menembus pangsa pasar di Sumatera Utara. Hasil karya warga binaan ini telah ditampilkan di Dekranasda, Rumah Kreativitas Kabupaten Samosir, dan Badan Usaha Milik Negara.
Saat ini hasil produksi kerajinan tangan warga binaan telah mendapat pesanan dari Jogja dan Bali. Namun untuk sementara waktu, yang membeli hasil produksi warga binaan ini masyarakat yang datang langsung membeli dengan harga yang sepantasnya, mulai harga Rp250.000 hingga Rp500.000. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Pengururan, Julius Barus, berharap dengan kreativitas warga binaan ini diharapkan dapat menjadi bekal para warga binaan untuk berwirausaha setelah bebas dari masa pidananya. Yang kita ciptakan tiga jenis. Yang pertama, pembuatan miniatur rumah adat Batak dari bambu. Kemudian yang kedua, pembuatan miniatur dari batok kelapa, aneka miniatur dari batok kelapa. Kemudian yang ketiga, pembuatan tikar dan keranjang dari tali sintetis. Kalau untuk bahan, kita tetap berusaha bagaimana supaya memenuhi semua apa yang dibutuhkan. Cuman kita terkendala dengan peralatan juga, sarana dan prasarana, termasuk juga tempat untuk warga binaan untuk berkreatif dalam kita memberikan pembinaan keterampilan, khususnya di bimbingan kerja, karena memang ruangan untuk bimbingan kerja di lapas kelas 3 Pengururan itu memang tidak ada sama sekali, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk berkreatif. Kita memanfaatkan ruangan yang ada, yaitu selokan-selokan yang ada di depan ruangan kita manfaatkan menjadi ruang produksi untuk pembinaan keterampilan bimbingan kerja. Ya pemirsa, Ramadan bulan penuh berkah akan kami sampaikan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Lebaran Bapak pulang kan? Gimana puasanya tadi? Yakin bisa dapat sebulan penuh? Yakin dong Pak. Biar semangat toh puasanya. Kalau lulus puasanya nih, Bapak hadiah sepeda. Gimana? Sepeda? Beneran Pak? Yeay! Bentar Edit. Enggak Pak, ngewe 2 ya Pak? Oh iya, duduk dulu Mas Mbak. Berita terkini, memasuki awal bulan Ramadan, masyarakat diimbau untuk tetap berjaga-jaga serta menghindari. Sudah Pak, jadi berapa ya? 20.000 Mas. Oh 20.000. Sebentar. Kembaliannya? Iya. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Es dawetnya berapa Pak? Biasa Pak. Bapaknya bayar banyak banget. Lihat deh. Heran aku Bu. Udah lama loh nggak rame kayak gini. Ini loh Pak, lagi rame di sosmed. Mencintai tanpa pamrih selalu menghasilkan sesuatu untuk dihargai. Seperti saat kamu mencintai rupiah dengan mengenal, merawat, dan menjaga. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, dipertemukan dengan bulan Ramadan menjadi sesuatu yang patut kita syukuri karena keberkahan bulan Ramadan hanya akan dijumpai sekali dalam setahun. Ya, keberkahan bulan Ramadan karena bulan ini adalah bulan yang paling agung dalam setahun dan di dalamnya terdapat perubahan-perubahan alam atau kehidupan yang besar. Sesungguhnya Ramadan itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa karena bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, ampunan, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kepada seluruh orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah syaum ataupun puasa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183,
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Untuk itu bulan Ramadan yang beberapa hari sudah kita jalani, semestinya kita manfaatkan dengan berbagai amal kebajikan, seperti mendirikan sholat malam, membaca Al-Quran dan banyak-banyak bersedekah, dan juga kita menjadi orang yang produktif dan aktif dalam menebarkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian tausiah Ustadz Fuzi Rahmadi pada pengajian yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan DWP Pemprov Sumut yang dihadiri pengurus dan anggota serta pengurus Kabupaten Kota Sesumut secara virtual yang digelar di kantor DWP Pemprov Sumut Jalan Tengku Cikditiro Medan. Untuk itu Ustadz Fuzi Rahmadi meminta agar jangan membiarkan Ramadan ini berlalu begitu saja, namun harus dilakukan dengan kompetisi untuk menjadi hamba yang taat melalui Ramadan yang dilanjutkan dengan bulan setelah bulan Ramadan. Pengajian Ramadan 1443 Hijriah ini yang mengambil tema nikmatnya ibadah di bulan Ramadan, jalin silaturahmi, raihlah keberkahan di bulan suci Ramadan, menjadikan motivasi bagi pengurus dan anggota DWP Pemprov Sumut untuk mendapatkan keberkahan dan selalu berbuat baik dan bermanfaat buat orang banyak. Merupakan bukti ketakwaan setiap muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, berpuasa juga meningkatkan keimanan serta mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, maka orang-orang yang mampu merasakan indahnya bulan Ramadan, nikmatnya bulan Ramadan, dan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan hanyalah orang-orang yang senantiasa mampu menjaga kesucian dirinya. Namun ketika kita tidak mampu menjaga kesucian, akan menjadi hambatan yang sangat serius bagi kita untuk bisa merasakan indah dan nikmatnya Ramadan sampai di akhir bulan. Pemirsa, DPRD Kabupaten Langkat menggelar sidang paripurna dalam rangka pembacaan keputusan tentang rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Langkat tahun 2021. Ya, pembacaan laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Indra Salahuddin. Sidang paripurna DPRD Kabupaten Langkat dilaksanakan tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat kemarin siang. Terlihat sepi dari anggota DPRD Kabupaten Langkat serta unsur organisasi pimpinan daerah. Rapat paripurna DPRD Langkat terkait LKPJ Bupati Langkat tahun 2021 ini dipimpin langsung Ketua DPRD Langkat, Sri Bana Perangin-Angin. Sebelum penyampaian pembacaan keputusan oleh Ketua Tim Pansus, Sekretaris DPRD Langkat Basrah Pardomuan menyampaikan keputusan terbentuknya Pansus LKPJ Bupati Langkat sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu dalam pembacaan keputusan DPRD Langkat tentang rekomendasi berupa catatan strategis terhadap LKPJ Bupati tahun 2021. Berupa saran secara tertulis yang disampaikan Ketua Tim Pansus LKPJ Dedek Pradesa kepada pelaksana tugas Bupati Langkat yang diwakili Sekda Langkat Indra Salahuddin. Catatan strategis yang diberikan anggota DPRD Langkat melalui tim Pansus antara lain terkait perbaikan infrastruktur pemulihan ekonomi rakyat di masa pandemi dan sejumlah masalah lainnya. Di akhir paripurna diharapkan agar catatan strategis terhadap LKPJ Bupati tahun 2021 ini bisa dijadikan acuan ke depan sehingga Kabupaten Langkat bisa lebih baik lagi dan seluruh program kerja di tahun 2022 dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Ya pemirsa, para penjual takjil untuk berbuka puasa di kawasan Medan Utara pada bulan Ramadan 1443 Hijriah mengeluh karena omsetnya menurun drastis jika dibandingkan dengan Ramadan tahun lalu. Turunnya omset hasil penjualan takjil ini salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga pangan seperti minyak goreng, tepung, telur, dan yang lainnya sebagai bahan pokok adonan kue. Para pedagang musiman takjil ini resah dari mulai kawasan Jalan Jawa dan Jalan Veteran Belawan, kemudian di Jalan Komodor Laut Yosudarso, tepatnya di Tugu Senonang, Kelurahan Pekan, dan kawasan Pajak di Jalan Bukit Barisan, Labuhan. Begitu juga di kawasan Simpang Kantor seperti Jalan Embasir, di kawasan Simpang Martubung hingga ke Simpang Titipapan dan Jalan Platina Kelurahan Medan Deli, serta di kawasan Jalan Platina Raya hingga ke Jalan Raya Medan Marelan.
Salah seorang penjual takjil di kawasan Medan Utara, Siti Aisyah, mengaku omset jualan takjil tahun ini turun drastis, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya hanya mendapat keuntungan sangat tipis hasil dari penjualan ratusan potong kue saja. Menurutnya, penurunan omset penjualan takjil ini disebabkan naiknya harga kebutuhan pokok hingga mempengaruhi penjualan takjil karena tidak menaikkan harga kue. Untuk menstabilkan harga dengan kondisi sekarang ini dengan cara mengecilkan ukuran kue dari biasanya yang kami buat. Sebagai pedagang takjil, kami berharap agar kiranya Wali Kota Medan segera membantu modal kami yang bisa habis karena tergerus dari sepinya para pembeli. Untuk berbuka puasa tahun ini sunyi, tidak seperti tahun sebelumnya. Berhubung karena bahan-bahan kue-kue ini naik semua. Kepada Bapak Wali Kota yang terhormat, tolonglah kami dibantu kepada pedagang kaki lima kue seperti sekarang ini. Sementara itu, para pedagang takjil ini mulai membuka usahanya pada pukul 15.00 WIB, namun karena sepinya pembeli dan dagangannya tidak habis terjual, terpaksa menutup usahanya hingga pukul 18 WIB. Pemirsa, berbagai macam panganan dan minuman hadir di tengah-tengah masyarakat selama bulan puasa. Di antaranya es durian hantu yang mulai viral di Kabupaten Deli Serdang. Ya pemirsa, pemilik warung memakai jasa hantu dan badut untuk menarik minat warga membeli es durian yang disajikan di dalam buah kelapa. Beragam cara dilakukan dalam menarik minat pembeli. Di antaranya di lokasi penjual minuman di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Pedagang es durian ini viral setelah pemiliknya menggunakan jasa orang yang berpakaian hantu pocong dan badut melayani untuk menarik minat pembeli. Hantu yang dimaksud bukanlah sebagai penglaris, tetapi satu orang yang menggunakan kostum hantu pocong hitam dan satu lagi berperan menjadi badut. Aksi kedua orang ini mendapat perhatian warga masyarakat sekitar dan sangat tertarik menyaksikan aksi kedua marketing warung es buah ini sehingga warga mampir untuk membeli. Tampilan sop buah durian yang ciamik, menggugah dahaga dan berkuah daging durian membuat warga kian menggemarinya. Irisan buah melon, jeli, sirup manis, dan santan juga memberi rasa manis yang komplit di menu sop durian. Selain itu, pemilik warung juga memiliki menu spesial, yaitu es kelapa durian, di mana campuran dawet durian disajikan dalam buah kelapa sebagai wadahnya. Menurut pemilik warung, Febri Armayati, ia selalu mengkombinasikan buah durian pada setiap menu yang disajikan, di antaranya dawet durian, sop buah durian, kolak durian, dan menu spesial es kelapa durian. Harganya juga cukup terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp35.000 setiap porsi atau tergantung jenis minumannya. Ini namanya menunya ini es durian kenjiwan. Bahan-bahannya ada delima, buah naga, pir, apel, melon, terus mutiara, nata de coco, strawberry. Ini kita bisa juga es durian, es oyennya itu kalau ada yang mau makan kelapanya boleh juga dimakan pakai kelapanya gitu. Jadi tinggal di sendok aja gitu. Melepaskan dahaga puasa lah ya. Iya, melepaskan dahaga puasa yang lagi aus-ausnya jadi seger. Menurut salah seorang pengunjung, Nanda mengatakan minuman ini sangat cocok disajikan bagi masyarakat pecinta durian dan minuman, bahkan juga cocok sebagai menu tambahan untuk berbuka puasa. Tadi lewat kan, terus nampak unik-unik gitu, ada penampakan yang badut-badut itu, jadinya singgah. Oh ini tuh es oyen spesial, durian spesial. Ada rasanya bagaimana? Enak, cukup enak sih. Aroma duriannya terasa. Aroma durian terasa juga, duriannya juga besar. Apa-apa aja kalau boleh tahu isinya jalannya? Durian, ada durian, kelapa, terus ada buah-buahan sih, segar juga. Lokasi penjualan es durian hantu ini berada di pinggir jalan dan mudah dijangkau. Warung ini buka setiap harinya menjelang berbuka puasa hingga malam hari. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Kaum mualaf di daerah minoritas Muslim Kabupaten Samosir berbuka puasa bersama dan melepas mahasiswa PTKU untuk memberikan ceramah di Masjid Al-Hasanah, Pangururan. Selain melepas mahasiswa PTKU MUI Sumatera Utara untuk berceramah, dilanjutkan dengan sholat tarawih bersama di Masjid Al-Hasanah, Pangururan. Sebelumnya 12 orang mahasiswa PTKU MUI Sumatera Utara ini telah melakukan ceramah di berbagai masjid di Kabupaten Samosir selama 1 minggu. Kegiatan ini merupakan bagian dari program unggulan MUI Sumatera Utara dalam pembinaan kaum mu'alaf di daerah minoritas Muslim. Ketua Bidang Pendidikan PTKU MUI Sumatera Utara Hasan Bakti Nasution yang didampingi Sekretaris Bidang Pendidikan PTKU MUI Sumatera Utara Arifin Syah mengatakan, program unggulan MUI Sumatera Utara ini bertujuan untuk menghasilkan para ulama muda yang dipersiapkan untuk melayani masyarakat nantinya. Hal ini merupakan bagian dari regenerasi ulama yang semakin hari semakin berkurang. PTKU MUI Sumatera Utara saat ini telah menerapkan program pengkaderan ulama-ulama muda selama 3 tahun terakhir. Program ini merupakan satu-satunya program provinsi yang ada di Indonesia, di mana para siswa PTKU MUI Sumatera Utara ini dididik selama 3 tahun untuk dikader menjadi ulama muda yang nantinya akan melayani masyarakat. Memiliki satu program yaitu pendidikan tinggi kader ulama. Program ini bertujuan untuk melahirkan para ulama-ulama muda kita, karena kita menyadari ternyata ulama kita semakin lama semakin berkurang, dan itu tentunya tidak bisa terus berlanjut. Harus kita lakukan upaya untuk melahirkan para ulama muda kita yang kelak menjadi ulama yang menjadi panutan di kalangan masyarakat. Alhamdulillah PTKU bisa menerapkan program ini selama 3 tahun. Ini satu-satunya di Indonesia ini. Kalau di provinsi lain hanya 6 bulan, kita 3 tahun. Nanti mereka setingkat dengan diploma 3, tapi nanti setelah itu mereka bisa melanjutkan 2 semester lagi untuk memperoleh program S1. Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Sumatera Utara Arso mengatakan misi yang dicanangkan oleh MUI Sumatera Utara dengan melihat banyaknya para ulama yang telah wafat. Terkait kondisi ini, program MUI Sumatera Utara melalui Komisi Bidang Pendidikan menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk pengkaderan para ulama muda, yang diharapkan nantinya sebagai regenerasi ulama terdahulu yang mampu melayani umat.
untuk supaya agar kader-kader ulama yang sudah dididik tidak mengenal siang dan malam, karena selalu tinggal berada di kampus Majelis Ulama dan mereka juga tidak ada waktu untuk berhura-hura dan bermain-main, hanya menggeluti dengan bidang ilmu yang cukup berada di depannya kitab-kitab sebagai muatan keilmuannya, dan begitu juga mereka juga prihatin kepatuhan dan ketaatannya menjalankan tugas untuk belajar, sehingga diharapkan pada suasana Ramadan ini untuk hadir bersama umat supaya bisa menyapa umat, melihat umat, dan juga bagaimana bisa membangun umat itu sendiri. Pemirsa, semua pihak termasuk lingkungan keluarga memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah diminta proaktif melakukan kebijakan pembangunan yang memihak pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Seiring meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak dan istri sebagai korban cukup tinggi akhir-akhir ini di Kepulauan Nias, Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) mendesak semua pihak agar bersinergi dalam pencegahan dan penanggulangan kasus tersebut. PKPA Kabupaten Nias pada awal April merilis grafik kasus KDRT di daerah tersebut mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data register dari Kepala Unit Advokasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Nias PKPA Nias Elis mengatakan sebanyak 8 kasus kekerasan dalam rumah tangga diterima dan ditangani hingga akhir Maret 2022. Jumlah ini termasuk cepat peningkatan grafiknya hanya di awal tahun, meskipun dibandingkan tahun 2021 lalu jauh lebih banyak perkara KDRT yang diterima. Yang ditangani sebanyak 20 kasus, yakni 9 orang perempuan dan 11 orang anak-anak. Beragam faktor penyebab pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya adalah suami atau kepala keluarga karena ketersinggungan, masalah ekonomi, dan masalah sosial. Kasus-kasus KDRT ini sih motifnya itu banyak berbeda-beda, beragam ya. Cuman kebanyakan ini beragam, artinya banyak ini karena faktor ekonomi satu, faktor sosial juga, dan juga ada beberapa mungkin faktor dalam keluarga juga, kepemimpinan seorang orang tua dalam keluarga, sehingga juga ini bisa memicu suatu kasus kekerasan dalam rumah tangga. Cuma yang lebih signifikan di sini yang terakhir kemarin kami tangani kasus ini di Nias Utara, ini mungkin karena adanya faktor dari sosial juga atau dari perilaku-perilaku yang bersinggungan dengan kelakuan-kelakuan anak atau kelakuan daripada orang tua di dalam keluarga. Berdasarkan kajian dan analisa pihak PKPA Nias, kasus ini hanya dapat dicegah jika semua pihak mampu bersinergi mengatasinya, seperti di lingkungan keluarga agar menciptakan suasana harmonis sehingga dapat mengendalikan beragam permasalahan. PKPA dan pemerintah daerah serta institusi lainnya juga proaktif melakukan kebijakan dan program kerja menciptakan karya kerajinan yang inovatif dengan berpihak pada penguatan perempuan dan perlindungan pada anak. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Tetap patuhi protokol kesehatan pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.